muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah ya, semuanya betul-betul semangat tatkala mencari ilmu. Dan kesempatan yang diberikan oleh Allah hidup hanya satu kali. Jangan sampai kita menyesal dikala penyesalan itu sudah tidak bermanfaat sama sekali. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa manfaatnya penyesalan? Tidak ada. Yaqulu, mereka mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya seandainya saya dulu mempersiapkan saat-saat pertemuan dengan Allah, ya, sehingga mereka datang kepada Allah bukan dengan tas yang kosong tidak ada isinya, ya, tetapi tas yang penuh dengan amal-amalan soleh, amal yang sah, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentunya amal itu akan bernilai kalau disertai dengan ilmu. Itulah sebabnya dalam satu riwayat diterangkan bahwa maksiat yang paling besar terhadap Allah itu adalah kebodohan. Kenapa kok kebodohan itu maksiat? Karena dengan bodoh dia berbuat maksiat apa saja. Bahkan di dalam beribadah kepada Allah, di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam haji, itu justru durhaka kepada Allah. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Ya, justru yang dilarang dikerjakan, yang diperintahkan ditinggalkan. Karena kebodohannya. Oleh karena itu ayo kita belajar. Ya, mumpung masih ada kesempatan hidup yang satu kali ini benar-benar kita manfaatkan. Jangan sampai kita lengah gitulah, ya. Masih banyak lah kalau kita masih punya kegiatan yang lain. Saya kalau berangkat ke masjid itu ada yang membawa becak dengan dimuati sekian banyak dagangan itu, padahal pun berapa nilainya. Kalau dibandingkan dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu tidak ada bandingannya. Tapi karena mereka tidak punya ilmu, dia merasa dunia itu segala-galanya. Akhirnya apa? Hal-hal yang kurang bermanfaat atau ya hal-hal yang nilainya rendah itu lebih diutamakan dari hal-hal yang nilainya lebih baik. Baiklah ya, kita langsung aja masuk kepada pembacaan Quran yang dibaca tadi surat Al-Hadid ya. Ketepatan tadi sebagian sudah diterangkan oleh Ustaz Abu Faras. Ya, tentang surat tadi ayat 22 dan 23 ya. Baik, monggo Pulina silakan dibaca. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Iya. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat 21 sampai dengan ayat 24. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Lina. Memang kalau baca Al-Quran ya susah diikutilah ya. Padahal katanya istri saya itu mangannya ya gitu loh ya, nggak milih-milih, tapi suaranya kok bisa bagus ya. Ini karunia Allah ya.
yu'til hikmata ma yasha. Ya, faman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah akan memberi ilmu hikmatnya antaranya pandai membaca Al-Quran dan memahami agama kepada siapa yang saja yang dikehendaki. Dari suara itu ya memang gawani bayi ya sudah ya. Tapi mudah-mudahan amanat yang diberikan oleh Allah kepadanya itu betul-betul tidak disia-siakan yang akan bisa membawa kebahagiaan nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan Bu Lina istiqomah ya, istiqomah tetap, jangan bangga karena pujian, jangan sedih karena cercaan. Manusia itu tidak ada semua yang senang sama kita dan tidak ada semua yang benci sama kita. Sebaik apapun kita pasti punya musuh. Nah, sejahat apapun kita pasti punya teman. Ya, itulah katanya, kata-kata mutiaranya seperti itu. Baiklah. Jadi pada ayat-ayat yang dikaji ini Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita yang intinya, ayo cepet-cepet ya mencari surga. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uidat yang disediakan oleh Allah lilladzina amanu billahi wa rasulihi. Kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang tidak beriman tidak ada tempat kalau begitu di surga ini. Surga itu hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah, maka tempatnya bara neraka. Maka itu, wa ma yusyrik billah, barang syirik kepada Allah, faqad haramallahu, maka sungguh Allah telah mengharamkan alaihil jannah, kepadanya surga. Jadi tidak mungkin orang syirik itu masuk ke dalam surga. Maka ngaji di sini memang ditekankan, jangan sampai kita syirik. Apapun amal kita meskipun sedikit, tapi kalau itu tidak syirik, dosa sebesar apapun, kalau kita tidak syirik, maka dosa itu tidak akan berbahaya bagi kita. Kalau kita meninggal dalam keadaan tidak syirik kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menghadapi dengan ampunan sebanyak dosa yang kita lakukan. Nah, ya, dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yaitu surga tadi, yang seluasnya langit dan bumi, yang disediakan kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karunia iman itu pemberian Allah. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, karunia Allah yang menyebabkan mereka dikaruniai surga yang seluas langit dan bumi. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi, yang akan diberikan oleh Allah, mayyasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Dengan sebab diberi hidayah dulu. Ya, kemudian dijadikan yang beriman kepada kitabnya, bersahadat dengan keyakinan yang sempurna ini, ya. Wallahu dzul fadlin azim, dan Allah itu mempunyai karunia yang sangat agung, yang sangat besar. Jangan pernah mengecilkan Allah, meskipun kita barangkali dulu bekas preman atau bekas orang yang banyak kejahatannya, sekarang sudah tobat. Allah akan menghapuskan yang dulu-dulu itu, karena kita sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Tobat itu mahal harganya. Istighfar itu ya tidak mudah diucapkan kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkannya. Tadi di dalam surat Qasas ayat 56, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Kalau Nabi Muhammad saja tidak bisa memberi petunjuk, apalagi kita. Maka dari itu kita sarannya di Asifah ini, orang-orang yang memang dipilih oleh Allah langsung dibukakan. Ibarat rumah, itu pintunya sudah dibuka. Maka silakan mereka yang mau masuk ke dalamnya penuh dengan kedamaian, penuh dengan keselamatan. Tapi ada yang cuma mengingok kemudian ditinggal, pergi, nggak suka lah di dalamnya. Ya sebuah mogok saja. Nah, hidup ini pilihan. Kita milih menjadi orang mukmin, famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Kalau ingin jadi orang mukmin silakan. Ini petunjuknya Al-Quran, yang membimbing adalah Rasulullah Muhammad SAW. Contoh-contohnya dipraktekkan oleh para sahabat. Sudah. Famang sa'afal yakfur. Kalau kamu jadi orang kafir, ada contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, kemudian abu-abu yang lain, ya, dicontohkan di situ, ya. Oleh karena itulah, jangan sampai Allah Ta'ala sudah memberikan kebebasan berpikir, rezeki yang melimpah, kok kita jadi orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, ya. Kemudian ma'asobah, ya,
tidak akan menimpa min musibatin dari jenis musibah ya, fil ardi di bumi ini misalnya tsunami ya, gempa bumi, tanah longsor ya, angin puting beliung itu tidak akan menimpa musibah di muka bumi itu, wala fi anfusikum, dan musibah tidak akan menimpa dirimu illa fi kitabin, kecuali sudah ditulis dalam satu kitab min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakan orangnya, menciptakan peristiwanya itu sudah ada tulisannya. Sehingga tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya, Rasulullah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiki, Allah Ta'ala sudah mencatat takdir-takdirnya makhluknya ya, qabla ayakhluqas samawati wal ardi, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, sejauh 50.000 tahun. Sudah selesai. Sehingga kita tidak usah sedih karena sakit, tidak sedih karena untuk apa disedihkan, semua sudah selesai. Dan Allah pasti memberikan balasan yang terbaik atas semua yang diberikan cobaan kepada kita, dan kita tetap ridho. Karena memang kita itu hamba. Allah itu Tuhan kita. Dia berhak menguji apapun kepada kita. Ya, memberikan sesuatu, menarik sesuatu. Ingat, yang diambil oleh Allah adalah miliknya Allah. Yang diberikan oleh Allah kepada kita juga milik Allah. Kita itu hamba yang tidak mempunyai apa-apa, yang mestinya harus menyerah dengan segala ketetapan Allah. Maka tatkala kita berdoa kepada Allah dengan doa yang betul-betul doa sudah ya, tetapi ternyata kita kok doa saya itu kok kosong saja. Padahal janjinya Allah, semua doa pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala dalam 3 hal ya. Kenapa kok tidak dikabulkan? Maka kata Ibnu Athaillah, maka perhatikan dirimu sekarang ya. Apakah benar cara berdoanya, benar cara berakidah kepada Allah? Karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya ya. Meskipun Allah tidak ada yang mewajibkan pada dirinya, Allah telah bersumpah mewajibkan pada dirinya sendiri, maka tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Ya, Allah malu kalau ada hambanya berdoa sudah mengangkat kedua tangannya, diturunkan kemudian tidak memberikan. Itu sudah benar. Tapi kenapa kita tidak sudah berdoa sudah sekian kali, kok nggak ada gejala-gejala atau tanda-tanda untuk dikabulkan? Barangkali satu, ya, kita itu belum betul-betul bertauhid kepada Allah, belum bersikap sebagai hamba, yang kita itu menganggap kita itu sebagai juragan, ya, memerintahkan Allah berbuat ini, berbuat itu, ya. Sedang kalau kita diperintah Allah, kita mengerjakannya seenaknya sendiri, tidak sungguh-sungguh. Misalnya, ya, kita disuruh sholat malam, sholat duha, ya, puasa sunnah, kita belum mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Kita belum mampu mengerjakan itu, ya seandainya kita minta kepada Allah agak ditunda sedikit, ya cobalah dikoreksi dirinya. Barangkali ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, ini ya, min qabli inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu Allah, atas Allah ya. Yasirun, sangat mudah sekali. Menetapkan sebelumnya itu ditetapkan begini dan begini, sudah selesai, dan bagi Allah mudah sekali. Tidak ada kesulitan. Ya. Kenapa kok sampai begitu? Likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kamu tidak sedih terhadap apa yang luput darimu. Ada seorang mungkin di antara kita kepinginnya mempunyai istri ya, yang cantik, yang kaya, yang setia, ya, yang cerdas, dan seterusnya. Tiba-tiba yang didapatkan tidak seperti yang diharapkan. Nah, itu satu pelajaran bahwa kita itu tidak menentukan, tapi ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu kita harus sadar, kita itu hamba. Ya, kalau sudah hamba itu manut diatur sang majikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likaila ta'ala mafata wala tafraku bima atakum, dan jangan sampai bangga ya, merasa besar terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Itu sudah selesai ya, 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Ini 50.000 tahun sebelum diciptakan ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang tuh yang sombong membanggakan dirinya ya. Apa maknanya sombong dan membanggakan dirinya itu?
alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang yang mereka itu bakhil, medit, pelit, dan mengajak orang lain bakhil itu dibenci sama Allah Ta'ala. Wes bakhilnya sendiri aja itu sudah cukup untuk membakar dirinya nanti di api neraka. Orang bakhil itu. Kok ngajak orang lain bakhil sehingga masyarakat itu menjadi sedikit sekali saling tolong menolong. Nah ini ya, ada orang yang sedekah, jangan kebanyakan apa dia itu sekian aja. Ya, sudah bakhil, tidak pernah bersedekah. Ada orang bersedekah dikomentari lagi, ya, karena itu katanya sudah sebaiknya. Kemudian wa mayatawalla, barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, ketetapan Allah itu, fa inallahu wal ghaniyul hamid, Allah itu maha kaya dan maha sangat terpuji sekali, enggak butuh sama sekali kepada kita, ya. Ya, Allah enggak butuh, kita yang butuh kepada Allah, kepada karunia Allah, kepada rahmat dan keselamatan yang datang dari Allah. Baik, mari kita lanjutkan kepada hal-hal yang dapat membantu untuk bersikap sabar menghadapi musibah kehilangan orang yang dikasih. Betapa beratnya, ya, kita kalau kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan istri, ya, kemudian saudara, ya, ibu, bapak dan seterusnya, itu berat. Namun bagaimanapun juga kalau kita tahu kiat-kiatnya, maka semua itu akan terasa ringan. Karena tadi di dalam surat Al-Hadid tersebut semua sudah direncanakan oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi semua sudah tercatat. Tidak ada yang terlewatan catatan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tinggal menerima saja ketetapan Allah. Jadi hal tersebut cukup banyak, di antara sebagai berikut. Yang pertama, ya, hal-hal yang dapat membantu untuk bersikap sabar menghadapi musibah kehilangan orang yang dikasih. Yang pertama, mengetahui balasan dan pahala di balik musibah. Kan janji, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah itu. Kalau kita diberikan satu sisi mungkin menurut kita musibah, pasti Allah akan memberikan yang lebih baik. Mungkin di dunia, di akhirat. Bahkan seseorang yang ditinggal mati, ya, meninggal, 2 anaknya yang masih belum balik, maka anak itu akan menjadi benteng dari api neraka. Jadi tidak akan terbakar api neraka. Ya? Ada yang menanyakan dalam kajian, kalau satu, ya satu. Pokoknya dia tetap sabar dan tetap ridho dengan ketetapan Allah. Ya? Kehilangan anak itu susah. Apalagi dulu, zaman dulu. Ya? Saya itu, ibu saya itu, saudara saya itu 3 orang itu meninggal dunia yang laki-laki. Ya, mudah-mudahan ya pada saat itu agama belum begitu semarak, tapi Allah Ta'ala mempunyai cara tersendiri untuk menyelamatkan di akhirat dengan dimatikan anak-anaknya yang masih kecil. Ya, inilah karunia Allah, kasih sayang Allah yang kita tidak tahu bahwa itu hikmahnya sangat besar sekali. Hal ini merupakan satu obat yang paling mujarab yang dapat mendinginkan panasnya musibah tersebut. Jadi kalau kita dia merasakan nanti ya diganti oleh Allah yang lebih baik, ya, bahkan di dalam doanya itu kita disuruh berdoa, ya Allah gantilah di dalam musibah ini ganti yang baik, ya, minta. Ini Ummu Salamah itu pernah berdoa dengan doa seperti itu dan akhirnya diganti oleh Allah, ya, dengan diganti yang lebih baik. Siapa? Ummu Salamah. Akhirnya tatkala meninggalkan Abu Salamah diganti dengan orang yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah. Akhirnya Ummu Salamah dilamar oleh Nabi. Karena apa? Karena doanya, ya. Rasulullah mengajarkan, Allahumma ajirni, ya Allah gantikanlah kami, ya, untuk kami fi musibati, di dalam musibah ini, wa akhribli, dan gantilah untuk aku khairan yang lebih baik minha, daripadanya, ya. Kalau kita berdoa seperti itu, Allah akan memberi pahala ganti yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan dengan satu kiat yang satu ini untuk bisa meringankan. Yang kedua, mengetahui bahwa musibah tersebut dapat menghapus atau menggugurkan dosa-dosa seperti pohon menggugurkan daunnya. Jadi kalau pohon sudah kering, ya, kemudian daunnya juga kering, kemudian digoyang, rontok jatuh semua,
itulah ya gambarannya orang yang mendapat musibah dari Allah itu rontok dosa-dosanya. Kalau kita mengat itu dan ternyata dosa-dosa itu menyebabkan kita membebani nanti ya di dalam perjalanan kita menghadap Allah, maka musibah-musibah itu kita bersyukur ya. Alhamdulillah dulu diberi musibah dan tetap sabar, akhirnya Allah menghapuskan sekian banyak dosa. Jadi tidak satu dua dosa. Jadi pohon itu tak goyang rontok, itu seluruh daun-daunnya kan berguguran sehingga pohon itu sudah tidak ada lagi ya, pohon kering yang tersisa. Itu digambarkan orang yang sabar tatkala menerima musibah, dosanya akan terhapuskan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya baca ini adalah buku Ensiklopedia Sholat ya, jilid 3, halaman 358 ya, poin ke-29, hal-hal yang dapat membantu untuk bersikap sabar. Jadi karena ini memang berguna bagi yang lain, saya coba untuk buku dibacakan supaya yang mendapat manfaat tidak saya saja, orang lain yang tidak sempat membaca itu bisa mendengarkan. Kalau mau menelisik bukunya silakan ya, buku kita beli di toko-toko buku. Kalau ini banyak sekali ya, harganya barangkali sekitar berapa ya, 70-an atau ya, satu buku itu 3 buku ya. Ya 210-an lah ya, atau lebih sedikit, kurang sedikit. Yang ketiga ya, beriman kepada takdir ya. Jadi tatkala kita kena musibah itu yakin itu takdir. Nggak mungkin takdir itu bisa kita hindari. Karena Allah sudah menetapkan kita di Lauhil Mahfuz sebelum kita diciptakan. Apa saja yang akan kita alami nanti seperti kereta itu berjalan di atas relnya. Pada saat di sini nanti akan berhenti, kalau di sini akan berjalan, dan seterusnya. Ya. Jadi yang ketiga, beriman kepada takdir yang telah mendahulunya dan beriman bahwa musibah tersebut telah ditakdirkan di dalam Ummul Kitab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tadi di dalam surat Al-Hadid dan di dalam hadis yang saya bacakan tersebut. Ya. Ini musibah. Yang keempat, ya, mengetahui hak Allah pada ujian tersebut ya. Haknya Allah menguji, kita yang diuji oleh Allah Ta'ala, dan kita kalau sudah diuji kita hanya sabar. Kita tidak mempunyai bantahan atau mengelak apapun, alasan apapun untuk kita menghindar, tidak bisa. Kita itu hamba, terserah kepada Allah ya. Mau kita rajin sholat mau dimasukkan neraka, mereka kita berbuat mencuri dan lain masukkan surga, itu hak Allah. Hanya Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Tidak mungkin orang baik dimasukkan neraka, orang jahat dimasukkan surga. Karena Allah sudah menguasai undang-undang ya, bahwa Allah tidak akan menzalimi ya hambanya meskipun seberat biji sawi ya. Oleh karena itulah jangan khawatir. Kalau kita sudah berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan aturan syariat yang dijelaskan, tidak mungkin Allah Ta'ala itu memasukkan kita itu ke dalam siksanya, tidak mungkin ya. Jadi yang ketiga, beriman kepada takdir yang telah mendahulunya dan beriman bahwa musibah tersebut telah ditakdirkan di dalam Lauhil Mahfuz atau di dalam Ummul Kitab seperti yang telah dijelaskan. Yang keempat, mengetahui hak Allah ya pada ujian tersebut. Maksudnya Allah itu berhak menguji siapa saja ya, dan berhak memberi rahmat kepada siapa saja. Yahtasu bi rahmatihi ma yasha. Allah akan memilih siapa saja yang berhak menerima rahmat ya, dan siapa saja yang diujinya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Aku akan uji kalian dengan ujian yang buruk-buruk, yang baik-baik dan yang baik-baik. Wa ilaina turja'un. Nanti kembalinya kepada Allah. Bagaimana tatkala diuji itu ridho atau tidak ridho? Kalau kita ridho, dapat pahala, dapat ampunan, dapat kemuliaan dari Allah. Kalau kita tidak ridho, dapat kemurkaan ya, dan nanti diancam siksa sama Allah. Sudah, ridho saja. Kita itu hamba ya, dan Allah tahu gak mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang buruk kepada hambanya. Kalau kita sudah mempunyai pemikiran gitu, kalau kita sedang sakit tiba-tiba kenapa umur sekian kok sakit saya menjadi ini dan itu ya. Kemarin itu saya itu pergi ke masjid itu nampaknya drop ya. Saya berangkat ke masjid itu kebablasan jauh, itu tidak tahu, akhirnya kembali lagi.
masuk di saf sholat itu sudah beliur ya, nggak bisa berdiri, di rakaat kedua sudah dia sampai salam. Ternyata gula saya drop ya, jauh. Saya cuma minta aja supaya dibikinkan air manis saja ya. Ada jamaah itu saya bisik-bisik, tolong Pak saya dicarikan air manis, saya sekarang drop. Jantungnya bergetar Pak. Jadi orang kencing manis itu saya misalnya itu tontonan. Kalau gitu suntik insulin karena pakai insulin itu kakean itu menjadi derodek ya. Kalau kurang menjadi tidak berpengaruh. Jadi harus pas. Nah pas itu yang tidak bisa kecuali yang pankreasnya bapak yang masih segar, masih sehat itu diatur otomatis sama Allah Taala. Nah kita ngaturnya dari luar. Nah dokter memberikan sekian. Kadang-kadang sekian itu pas, kadang sekian itu lebih. Nah itu ya manut saja sudah. Karena kita itu memang hambanya Allah dan seperti itu pasti ada hikmah di balik itu ya. Barangkali supaya tidak saya sombong gitu. Yang kelima, ya. Yang kelima, mengetahui bahwa Allah telah meridhoi, telah memilih dan telah membagi ujian tertentu untuk hambanya. Ya sudah. Jadi kalau saya yang diuji kena penyakit kencing manis atau gula darah yang tinggi dan bisa itu saya memang menurut Allah tuh bisa layak untuk diuji. Apakah karena kesalahan-kesalahan dulu yang pernah saya lakukan atau karena untuk memperbaiki itu terserah Allah. Maka ujian itu layak bagi saya dan saya harus menerima dengan penuh keridhaan karena itu memang datang dari Allah. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak menerima ya, cobaan dari Allah. Ya. Yang keenam, mengetahui bahwa musibah tersebut merupakan akibat dari dosanya. Kita ingat ya, jangan sampai kita aku dosa apa? Aku gak tahu nyolong, gak tahu maling, gak tahu ngebojoni wong misalnya ya. Ini bukan itu ya. Mungkin dosa-dosa yang lain, kita mencibir orang, meremehkan orang, merendahkan orang lain ya. Bahkan mungkin lebih dari itu Allah catat, malaikat mencatat ya. Ma yalfithu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ya. Tidak ada yang keluar dari mulut mereka kata-kata itu kecuali raqib dan atid senantiasa hadir dan mencatat seluruh perbuatan kita ya. Id yatalaqal mutalaqiani anil yamini wa anisimil qa'id. Tatkala malaikat di sebelah kiri kan duduk senantiasa mengawasi kita. Nah, ini nanti ya buahnya hasilnya ini akan diberikan kepada kita. Ya, kepada kita entah dampaknya apa. Jadi sesuatu itu, musibah itu diakibatkan karena dosanya. Jika tidak memiliki dosa, seperti hanya para nabi dan rasul, maka musibah tersebut adalah untuk mengangkat derajat mereka. Jadi umpama, ya, saya tidak pernah berbuat dosa, akan diangkat derajatnya dengan musibah-musibah itu, kalau tetap sabar dan tetap yakin bahwa itu pemberian Allah yang terbaik untuk dirinya. Ya. Yang ketujuh, ya. Mengetahui bahwa musibah ini merupakan obat yang sangat bermanfaat yang diberikan kepadanya oleh Zat yang Maha Mengetahui. Jadi ini harus diberikan supaya apa? Ada hal-hal atau penyakit atau hal sesuatu yang akan menjadi baik kalau ada musibah ini. Ini Allah yang Maha tahu. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, apapun yang diberikan oleh Allah yang menimpa kepada diri kita itu tidak ada kata-kata untuk mengatakan kenapa sih aku ini kok gak gini, gak ada. Kita terima sepenuhnya ini datang dari Allah sambil kita istighfar mohon ampun kepada Allah. Kalau toh ada hal-hal yang kurang yang kita mestinya harus beribadah kepada Allah dengan baik. Baiklah, saya pikir sampai di sini dulu Bu Ririn ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya ditutup langsung doa tidak apa-apa. Bisa tuh tanya setelah ini juga tidak apa-apa.